bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Desriana dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis, kelas 1 NU. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis makroekonomi. Pengertian makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Fokus utama makroekonomi adalah memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah saling berinteraksi untuk membentuk perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya yaitu tujuan utama makroekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan tingkat produksi dalam jangka panjang. Kedua, stabilitas harga, mengendalikan inflasi atau deflasi agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Ketiga, tingkat pengangguran yang rendah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Keempat, keseimbangan neraca pembayaran, memastikan stabilitas dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Kelima, distribusi pendapatan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu ada 6 variabel utama makroekonomi. Pertama, pendapatan nasional. Kedua, inflasi. Ketiga, pengangguran. Keempat, keseimbangan perdagangan. Kelima, suku bunga. Dan keenam, nilai tukar mata uang. Yang pertama, pendapatan nasional, mengukur total output yang dihasilkan oleh suatu negara, biasanya dalam bentuk produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Kedua, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merusak ekonomi, sementara deflasi dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Yang ketiga, pengangguran, ketersediaan tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. Keempat, keseimbangan perdagangan, selisih antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa. Surplus menunjukkan ekspor lebih besar daripada impor, sementara defisit sebaliknya. Kelima, suku bunga. Kebijakan suku bunga memengaruhi investasi, konsumsi, dan nilai tukar mata uang. Keenam, nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar memengaruhi daya saing, ekspor, dan biaya impor. Selanjutnya, ada 4 kebijakan dalam makroekonomi. Pertama, kebijakan fiskal, dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan belanja negara dan pajak. Contohnya, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kedua, kebijakan moneter, yaitu dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Contohnya yaitu menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan, mengatur ekspor dan impor untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Contohnya yaitu memberlakukan tarif impor untuk melindungi industri lokal.
Dan keempat, kebijakan pengangguran. Program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selanjutnya, ada 4 pendekatan makroekonomi. Pertama, pendekatan Keynesian, dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Pendekatan ini menekankan peran pemerintah agregat dalam menentukan output dan lapangan kerja. Solusinya, pemerintah berperan aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi masalah seperti resesi atau depresi. Yang kedua, pendekatan klasik. Pendekatan ini berasumsi bahwa pasar dapat menyesuaikan diri secara otomatis tanpa intervensi pemerintah. Fokus pada fleksibilitas harga dan upah sebagai mekanisme penyeimbangan. Yang ketiga, pendekatan monetarisme. Diperkenalkan oleh Milton Friedman, monetarisme menyoroti pentingnya pengendalian jumlah uang beredar untuk mengelola inflasi dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, ada 4 masalah makroekonomi yang umum. Pertama, masalah inflasi tinggi. Dampaknya adalah turunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi. Kedua, pengangguran. Pengangguran yang tinggi menciptakan beban sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan. Ketiga, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang besar dapat memicu ketidakpuasan sosial dan menghambat pertumbuhan suatu ekonomi. Yang keempat, defisit anggaran. Ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan, negara harus meminjam uang yang dapat meningkatkan beban utang. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan makroekonomi. Yang pertama, pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Masalahnya, penurunan aktivitas ekonomi global, lonjakan pengangguran, dan gangguan perdagangan internasional. Solusinya, negara-negara menerapkan kebijakan fiskal, stimulus ekonomi, dan kebijakan moneter, penurunan suku bunga untuk memulihkan suatu ekonomi. Contoh yang kedua yaitu krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Masalahnya, depresiasi mata uang dan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara Asia. Solusinya, bantuan dari IMF, reformasi struktural, dan kebijakan moneter ketat. Contoh yang ketiga yaitu krisis utang Yunani pada tahun 2010. Masalahnya, defisit anggaran besar dan utang publik yang tidak terkendali. Solusinya, reformasi fiskal, pengurangan belanja negara, dan bantuan keuangan dari Uni Eropa dan IMF. Baiklah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Makroekonomi adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami bagaimana suatu negara mengelola perekonomiannya dengan menggunakan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang tepat. Pemerintah dapat mengatasi masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.